Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, di mana pada pekan ini kita akan membahas mengenai apa itu informasi, pesan, dan makna. Oke. Dalam proses komunikasi, unsur yang terpenting yang harus kita pahami adalah unsur dari pesan komunikasi itu sendiri. Sebab pada akhirnya nanti keterlibatan antara dua pihak, komunikator dan komunikan, adalah berkaitan dengan pesan komunikasi yang disampaikan dan diterima. Pesan komunikasi ini adalah nantinya yang akan menentukan apakah proses komunikasi ini berjalan dengan baik atau tidak. Sebab pada akhirnya, setiap pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan akan melahirkan efek dan feedback. Efek dan feedback ini adalah sebuah respon dari stimulus-stimulus, rangsangan-rangsangan yang disampaikan melalui pesan-pesan komunikasi. Secara garis besar kita mengenal bahwa setidaknya ada dua bentuk pesan komunikasi. Ada yang disebut dengan verbal dan ada yang disebut dengan non-verbal. Dalam konteks hari ini kita akan mencoba menggali apa bedanya antara informasi, pesan, dan makna. Pertama, konsep informasi. Menurut Marshall McLuhan, yang disebut dengan informasi itu adalah energi yang dibentuk secara sistematis dan dapat mempengaruhi orang lain dalam membuat keputusan. Artinya informasi ini berkaitan dengan bagaimana sebuah proses dapat melahirkan satu tindakan yang dipengaruhi oleh energi-energi yang terdapat dalam lingkup informasi komunikasi tadi. Dalam konteks yang lain, informasi dianggap sebagai sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang belum pasti. Ya kan, ada konsep-konsep yang belum pasti, ada misalkan perasaan kegamangan, ada kondisi di mana misalkan ketidakjelasan, maka informasi ini dilakukan sebagai hal-hal yang untuk memperjelas sesuatu yang sifatnya belum pasti. Itu yang disebut dengan informasi. Nah, sementara yang disebut dengan makna informasi atau pemaknaan tadi, kalau kita merujuk pada pendapat Aubrey Fisher, kita akan mengenal beberapa hal. Pertama, yang disebut dengan makna informasi itu adalah informasi yang menunjukkan fakta atau data. Di mana makna ini lahir selama proses komunikasi berlangsung. Yang kedua, informasi yang disampaikan itu untuk menunjukkan makna data. Sebab peranan seseorang dalam memberikan makna tentang satu informasi sangat penting dan akan menentukan bagaimana respon dari orang yang menerima. Saya ambil kasus misalkan tentang informasi-informasi yang hari ini berkembang. Kita kan seringkali menerima atau bahkan menjadi pelaku dari penyebaran pesan-pesan yang bersifat hoax. Nah, informasi yang di dalamnya ada fakta dan data, gitu kan, nantinya akan termaknai oleh orang yang menyampaikan. Nah, peran orang yang menyampaikan ini, ketika dia menafsirkan satu informasi, disampaikan kepada pendengarnya, itu akan sangat menentukan bagaimana respon yang muncul dari proses komunikasi itu sendiri. Begitu. Kemudian yang ketiga, informasi merupakan sesuatu yang dapat mengurangi ketidakpastian. Artinya ketika hadir satu informasi, maka akan sampai pada sebuah kepastian. Orang bingung misalkan tentang satu hal dan lain sebagainya, maka pada akhirnya dia pun akan memahami sebetulnya pesan ini seperti apa begitu. Nah, ketiga, konsep pesan. Yang disebut dengan pesan itu, kata DeVito, kita mengambil beberapa pendapat saja. Menurut DeVito yang disebut pesan adalah pernyataan tentang pikiran dan perasaan kita yang dikirim kepada orang lain agar bisa dimengerti dan dipahami sesuai apa yang kita inginkan. Jadi yang disebut dengan pesan itu pernyataan pikiran dan perasaan dari seorang penerima disampaikan kepada dari seorang pengirim disampaikan kepada penerima sehingga orang yang menerima itu mengerti dan memahami berdasarkan apa yang diinginkan oleh si pengirim tadi begitu. Sementara menurut Prof. Dedi Mulyana, yang disebut dengan pesan itu adalah aturan untuk mengombinasikan seperangkat simbol-simbol yang digunakan agar dapat dipahami oleh suatu komunitas. Artinya, pendapat ini merujuk kepada perangkat simbolik yang digunakan. Perangkat simbolik yang digunakan ini untuk memahami bagaimana suatu pesan atau suatu simbol dipahami oleh suatu komunitas.
Dan yang ketiga menurut Jalaluddin Rahmat, yang disebut dengan pesan itu adalah alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan dan hanya dapat dipahami bila ada kesepakatan antara anggota-anggota kelompok sosial untuk menggunakannya. Jadi dua pendapat terakhir merujuk kepada simbol atau perangkat gagasan tertentu yang kemudian ada kesepakatan di dalamnya dan digunakan. Artinya boleh jadi pesan komunikasi ini hanya berlaku pada satu komunitas saja, sementara di komunitas lain berbeda secara simbolik dan aturannya begitu. Bagaimana penggunaan simbol-simbol atau pesan itu pesan. Nah, kalau kita merujuk, setidaknya ada 3 struktur pesan utama. Pertama ada yang disebut dengan sisi pesan atau message sideness. Yang kedua ada order of presentation, urutan penyajian. Yang ketiga, drawing a conclusion. Bagaimana penarikan kesimpulan. Jadi ada 3 struktur pesan utama. Sisi pesan, urutan penyajian, dan penarikan kesimpulan. Atau drawing a conclusion. Nah, kita bahas satu-satu. Yang dimaksud dengan message sideness itu apa? Yang disebut dengan message sideness itu adalah sisi penyampaian atau sisi substansi pesan ini. Di mana kalau kita melihat dari ukuran ini, setidaknya sebuah pesan itu bisa disusun baik dari satu sisi atau dua sisi. Yang dimaksud dengan satu sisi itu apa? Pada saat seseorang menyampaikan sebuah pesan, dia bisa hanya mengambil satu sudut pandang saja. Misalkan aspek-aspek yang berkaitan secara positif saja tentang pesan yang hadir begitu. Sementara kalau dua sisi yang ditampilkan itu cover both side. Tidak hanya begitu pesan-pesan yang sifatnya menjadi kekuatan saja, sisi positif saja. Tetapi juga apa yang menjadi kelemahan, kekurangan dari aspek tertentu yang disampaikan, itu juga masuk pada bagian apa yang dimaksud dengan dua sisi dari sebuah pesan tadi. Nah, pada saat seseorang menyampaikan sebuah pesan, maka ada hal yang harus dipertimbangkan. 3 kondisi utama yang harus dipertimbangkan. Pertama, dia harus mempertimbangkan tingkat pendidikan halayak orang yang menerimanya. Kedua, pendapat halayak tentang isu atau pokok pesan yang disampaikan. Dan ketiga, kemungkinan halayak dalam melakukan counter argumen. Argumen yang menentang dari pesan yang kita sampaikan. Jadi pada saat seorang komunikator menyampaikan pesan, 3 aspek ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar bisa memahami begitu, memahami bagaimana pesan ini bisa disampaikan dan diterima oleh orang yang menerima. Yang kedua, struktur pesan dari sisi order of presentation, penyajian pesan. Setidaknya ada beberapa model dalam penyajian pesan. Pertama ada yang disebut dengan model climax order. Model climax order ini merujuk pada cara penyusunan pesan, di mana argumen terpenting atau terkuat dari isi pesan ditempatkan pada bagian akhir. Jadi climax order itu seperti itu. Sisi argumen yang paling kuat ditempatkan paling akhir. Kebalikannya adalah model anti-climax order. Kalau anti-climax order berarti sisi terkuat dari sebuah pesan ditempatkan pada bagian awal. Jadi ini bedanya nih. Kalau climax order mah sisi kekuatan pesan ditempatkan di akhir, sementara kalau anti-climax ditempatkannya di awal. Yang ketiga ada yang disebut dengan model pyramidal order. Nah, kalau ini justru argumen yang penting itu ditempatkan di tengah-tengah, di antara bagian awal dan akhir. Itu piramidal order disebutnya. Misalkan kita memberikan pesan lah, pesan komunikasi tentang fenomena yang berkembang hari ini, misalkan tentang COVID-19 atau apa gitu ya. Kita bisa menempatkan argumentasi yang paling penting begitu di bagian awal, di bagian akhir atau di tengah-tengah. Kalau bagian awal itu disebutnya anti-climax order. Kalau di bagian akhir disebutnya climax order. Kalau di tengah-tengah disebutnya pyramidal order. Sementara dua model yang lain, ada yang disebut dengan primacy model, di mana teknik penyajian atau penyusunan pesan, aspek-aspek positif ditempatkan di bagian awal, sementara resensi model, aspek-aspek positif ditempatkan bagian akhir. Jadi ini bisa jadi sama sih sebetulnya dengan klimaks dan anti-klimaks order, sama-sama saja, tapi mungkin ada urutan-urutan begitu pada aspek primasi itu. Primasi primer gitu ya, artinya ditempatkan pada bagian awal gitu, pesan aspek-aspek positif, urutan-urutannya hierarkis begitu. Sementara resensi order aspek-aspek positif ditempatkan pada bagian. Nah, yang ketiga struktur pesan itu ada yang disebut dengan penarikan kesimpulan.
Secara prinsipal, penarikan kesimpulan dalam sebuah pesan itu dapat kita lakukan dengan dua cara. Secara langsung dan eksplisit, artinya ini langsung disimpulkan oleh pembicara atau penyampai pesan. Sementara yang kedua, ada penarikan kesimpulan yang sifatnya secara tidak langsung atau implisit. Artinya, penarikan kesimpulan itu diserahkan kepada pihak yang menerima atau halayak yang menerima pesan itu sendiri. Jadi bisa oleh pembicara atau bisa diserahkan padanya kepada halayak menerima pesan tadi. Nah, kalau kita gambarkan rekan-rekan sekalian, proses terbentuknya pesan itu seperti ini. Di sini ada stimulus, ada rangsangan. Baik dalam bentuk benda, suara, image, rasa, bau, dan lain sebagainya, indrawi lah. Kemudian dicerap secara indrawi, kemudian merujuk kepada dua hal utama, kerangka pengetahuan dan kerangka pengalaman, frame of reference dan field of experience, kemudian dimengerti, maka menjadi informasi. Kalau dimengerti, informasi ini berbuah menjadi pesan, dan pesan ini akan merujuk kepada tujuan pesan disampaikan ini untuk apa. Nah, pada akhirnya di tengah-tengah ini, pada saat informasi ini sudah terstimulus, dipahami, dan lain sebagainya, maka nantinya akan masuk pada ranah memori kita. Dan suatu-suatu bisa panggil kembali atau proses recall. Artinya sudah masuk pada database memori kita, dan suatu-suatu ini bisa muncul begitu. Kita bisa memahami langsung. Ini proses terbentuknya pesan. Nah, komponen pesan. Setidaknya ada beberapa komponen pesan. Kalau kita merujuk pada beberapa definisi. Komponen pesan itu ada yang disebut dengan kode pesan, artinya simbol yang dipakai atau perangkat simbolik yang dipakai gitu ya. Untuk mengemas pesan yang tadi. Kemudian ada isi pesan, substansi pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga ada wujud pesan, ekspresi pesan. Jadi mau dengan cara apa pesan ini mau disampaikan. Jadi komponennya ada 3. Ada kode pesan, simbol-simbol yang digunakan, ada isi pesan, substansi yang menjadi isi pesan itu sendiri, dan ada wujud pesan, ekspresi dari pesan ini. Mau disampaikan dengan cara apa. Sementara syarat sebuah pesan begitu, pertama pesan informasi atau pesan komunikasi itu harus direncanakan. Yang kedua, pesan itu agar bisa dipahami harus sesuai kebutuhan dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang ketiga, pesan itu harus menarik minat halayak. Semakin pesan ini direncanakan sesuai dengan kebutuhan, dimengerti, dan bisa menarik minat seorang halayak begitu pada saat dia mendengarkan pesan ini, maka tentu keberhasilan proses komunikasinya akan semakin tinggi juga. Pun halnya sebaliknya gitu ya. Semakin kurang dipahami, kurang direncanakan, ya jelas semakin kecil juga kemungkinan untuk pesan ini dipahami. Nah, kesuksesan pesan ini dapat diukur dari beberapa hal. Agar pesan ini berhasil, maka hal-hal yang harus kita pahami adalah pertama, kita harus bisa mencapai kesepahaman makna antara komunikan dan komunikator. Kedua, penyampaian pesan harus dimengerti, mudah dimengerti dengan bahasa yang dipahami oleh penerima atau pendengar. Ketiga, orientasi pesan itu harus tepat sasaran. Keempat, ini aspek yang penting, komunikator harus memiliki kredibilitas. Artinya tingkat atau daya tarik dan tingkat kepercayaan yang tinggi di audiens. Kemudian, komunikan pun harus responsif dengan memberikan feedback pada saat pesan ini disampaikan. Sementara hambatan-hambatan dalam sebuah kesuksesan pesan ini adalah, satu, pada saat sasaran atau materi pesannya tidak tepat. Kedua, kemampuan menyampaikan pesannya juga kurang oleh komunikator. Ketiga, kurangnya kredibilitas dari komunikator, bahasa yang dipakai juga tidak dimengerti atau tidak sinkron, atau kadang-kadang kita terlalu sibuk memikirkan kepentingan pribadi dan tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan audiens, atau misalkan faktor-faktor yang sifatnya asimilatif, faktor lawan dan kawan. Artinya kita menafsir pesan berdasarkan prasangka kita, atas dasar ketidaksenangan, dan lain sebagainya terhadap orang yang menyampaikan pesan itu sendiri. Nah, dalam teori pesan, kita akan mengenal ada yang disebut dengan model desain pesan atau teori perencanaan. Model desain pesan itu mengandaikan bahwa sebuah komunikasi ini bersifat intensional. Artinya, untuk mencapai tujuan tertentu, maka komunikasi harus direncanakan sebaik mungkin. Bila komunikasi ini bersifat kompleks, begitu pengandaiannya, atau lebih dari satu, maka tujuan penyampaian pesan ini harus diurutkan. Gitu kan? Harus ada pengurutan pesan dari
mulai yang pertama mana disampaikan, kedua mana, ketiga, dan seterusnya. Atau dari A sampai Z itu harus jelas. Urutannya seperti apa. Maka pesan yang disampaikan itu memiliki dua muatan utama. Pertama, dia memiliki isi pesan itu sendiri, specific domain knowledge. Dan yang kedua, cara penyampaian pesan agar mengarah pada tujuan, general domain knowledge. Jadi dalam teori perencanaan itu ada dua asumsi utama. Ada yang disebut dengan specific domain knowledge, isi pesan itu sendiri. Yang kedua ada general domain knowledge. Bagaimana cara menyampaikan pesan yang tadi. Semakin kita mengetahui kedua hal yang tadi, maka semakin kompleks perencanaan pesan yang akan kita lakukan. Pada saat kita sudah melakukan mendesain pesan sedemikian rupa dengan rencana-rencana yang matang, dengan pengurutan yang matang, bisa memilah mana yang disebut dengan spesifik domain dan general domain, maka tentu sekompleks apapun pesan yang kita sampaikan akan sampai dan bisa dipahami oleh audiens yang baik. Rekan-rekan sekalian, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.